Pelatih striker timnas Indonesia pusing 7 keliling. Striker timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 2024-2025. Presiden Jokowi sebut training center di IKN bakal pakai timnas Indonesia mulai September. Rafael Struijk senang usai debut starter di Liga Belanda dan kecewa diganti lebih awal gara-gara kartu merah. Dua pemain timnas Indonesia Nathan Zo Aon dan Elkan Bagot main. Swansea City dan Blackpool FC menang. Media Vietnam mendadak ketar-ketir lihat timnas Indonesia. Ada apa yang terjadi? Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Pelatih striker timnas Indonesia pusing 7 keliling. Striker timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 2024-2025. Asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, langsung mendapatkan tugas berat untuk memoles ketajaman striker tim merah putih. Yeom Ki-hun langsung menempatkan batang hidungnya di pekan perdana Liga 1 2024-2025. Dirinya dengan sejumlah staf pelatih timnas Indonesia yang lain tengah menyaksikan laga antara Semen Padang versus Borneo FC di Stadion PT IKA Jakarta. Pada laga tersebut, Borneo FC menang 3-1 atas tim tuan rumah. Meski begitu, ex penyerang timnas Korea Selatan pusing dengan catatan pekan perdana Liga 1 2024-2025. Pasalnya, para penyerang berlabar timnas Indonesia gagal pecah telur pada pekan perdana. Sangat sedikit para penyerang lokal yang sukses membukukan gol untuk timnya. Hanya ada 4 nama pemain lokal yang sukses membukukan gol di pekan perdana. 4 nama yang dimaksud adalah Beckham Putra, Bayu Otto, Rizky Eka, dan Stefano Lillivali. Papan skor didominasi oleh para pemain asing. Persib misalnya ada duo Brazil yaitu David da Silva dan Ciro Alves yang mencetak gol kala timnya menang 4-1 atas PSBS Biak. Tidak ada striker langganan Shin Tae-yong dalam daftar ini. Tidak ada nama seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka di papan skor. Nama pertama mungkin sedikit lebih baik catatannya di pekan perdana. Dimas Derajat membukukan 1 assist untuk gol pembuka Persib Bandung yang dicetak oleh David da Silva. Andalan baru Shin Tae-yong seperti Malik Rizaldi juga gagal menjalani debut untuk Persebaya di laga resmi. Pemain 27 tahun tersebut harus mengalami cedera pada laga pramusim lawan Persik Kediri. Presiden Jokowi sebut training center di IKN bakal pakai timnas Indonesia mulai September. Pernyataan ini disampaikan oleh Joko Widodo seusai beliau memantau langsung training center PSSI di IKN. Orang nomor 1 di Indonesia itu memantau TC PSSI didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan beberapa menteri lainnya. Setelah memantau langsung, Jokowi pun memberi pernyataan kepada awak media. Jokowi mengatakan bahwa TC di IKN ini dipastikan bisa segera dipakai untuk latihan timnas Indonesia. Skuad Garuda bahkan dipastikan sudah bisa memulai latihan pada September mendatang. Menurutnya, 2 lapangan di TC PSSI yang berada di IKN ini sudah siap digunakan. Tentu para pemain timnas Indonesia sudah bisa mulai menjalani latihan di TC PSSI di IKN. Menurutnya, TC PSSI ini sudah siap dan akan terus dipersiapkan dengan baik kekurangannya. Pasalnya, lokasi pemusatan latihan ini merupakan sumbangan dari banyak pihak. Semua pihak memberikan bantuan dari FIFA hingga AFC agar TC PSSI ini terbentuk. Beliau mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia sudah bisa menjalani latihan di IKN. Hal ini karena TC PSSI ini sudah hampir rampung dan hanya tinggal finishing. Rafael Struijk senang usai debut starter di Liga Belanda dan kecewa diganti lebih awal gara-gara kartu merah. Penyerang 21 tahun tersebut mulai mendapatkan kesempatan debutnya sebagai starter di ADO Den Haag pada musim 2024-2025.
Rafael Strijk diturunkan pada laga perdana kasta kedua Liga Belanda Eerste Divisie musim 2024-2025. Pada laga tersebut, ADO Den Haag tertahan imbang 1-1 oleh VVV Venlo. Penyerang timnas Indonesia tidak mencetak gol atau assist pada laga tersebut. Meski begitu, Strijk berperan besar dalam terciptanya gol pertama ADO Den Haag. Peran Strijk terlihat saat membuat pergerakan di sisi kanan VVV Venlo yang membuat sisi tenang lawan kosong. Celah tersebut berhasil dimanfaatkan jadi gol pertama bagi ADO Den Haag. Rafael Strijk mengaku senang dengan debutnya bersama ADO Den Haag sebagai starter. Dirinya mengaku sudah ketagihan untuk terus diturunkan sebagai starter. Meski senang dengan debutnya, dirinya masih belum puas dengan performanya. Pasalnya, dia digantikan pada menit ke-51 oleh Kursad Surmeli. Pergantiannya dipicu oleh insiden kartu merah serekan setimnya, yaitu Stefan van der Sloot. Kartu merahnya membuat Darij Kalajic sebagai juru taktik ADO Den Haag mengorbankan Rafael Strijk dengan memasukkan pemain tengah. Penyerang timnas mengaku kecewa dengan insiden kartu merah yang membuat timnya kesulitan. Dua pemain timnas Indonesia Nathan Zo Aon dan Elkan Bagot main, Swansea City dan Blackpool FC menang telak. Nathan Zo Aon membawa Swansea City meraih kemenangan 3-1 atas FC Gillingham pada laga Carabao Cup 2024 di Stadion Swansea. Pelatih Swansea City, Ella Williams, memberikan kepercayaan penuh kepada Nathan Zo untuk bermain sejak menit pertama. Menggunakan nomor punggung 21, Nathan Zo bermain di posisi bek kiri Swansea City. Selama pertandingan berlangsung, Nathan Zo bermain cukup apik untuk meredam lini depan FC Bellingham. Swansea City sukses unggul 1-0 atas FC Gillingham lewat gol Ronald memanfaatkan umpan manis O'Cover pada menit ke-24. FC Gillingham harus bermain dengan 10 pemain usai Williams diganjar kartu merah pada menit ke-51. Kurangnya pemain dari kubu lawan membuat Swansea City mengganti beberapa pemainnya termasuk Nathan Zo Aon. Nathan Zo ditarik keluar pada menit ke-67 dan digantikan El Kulen. Kemenangan juga didapatkan oleh Elkan Bagot bersama Blackpool FC. Blackpool FC menang telak 4-0 atas Burton Albion di Stadion Virelli. Dalam laga itu, Elkan Bagot bermain sejak menit pertama. Menggunakan nomor punggung 12, Elkan Bagot bermain menempati posisi bek tengah. Elkan Bagot bermain sangat disiplin di lini tengah Blackpool. Ia berada di jantung pertahanan Blackpool FC bersama M. Pennington dan J. Husband. Pada babak pertama, Blackpool FC bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah. Blackpool FC mengamuk di babak kedua dengan mencetak 4 gol. Gol itu dicetak oleh R. Finningham, Bryce Everington, dan L. Evans. Adapun Elkan Bagot bermain hanya 65 menit setelah akhirnya diganti oleh O'Casey. Media Vietnam mendadak ketar-ketir lihat timnas Indonesia. Ada apa yang terjadi? Timnas Indonesia kembali mendapatkan sorotan positif. Kali ini, dua nama yakni Nathan Zo Aon dan Elkan Bagot menjadi sosok yang menarik perhatian. Sebelumnya, Nathan menjalani debut sebagai starter saat Swansea City menghadapi Gillingham. Nathan sukses membawa timnya mencatatkan kemenangan dengan skor 3-1 di laga tersebut. Elkan juga tampil solid saat Blackpool FC melumat Burton Albion dengan kemenangan 4-0. Hasil ini jadi modal penting sebelum mereka bertugas di timnas Indonesia pada bulan September nanti. Media asal Vietnam, Soha.vn, ikut menyoroti perkembangan skuad Garuda. Dengan penampilan percaya diri Nathan dan Elkan, maka Indonesia bisa mendapatkan keuntungan. Apalagi, mereka akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, butuh mental kuat dan persiapan matang agar Indonesia bisa mendapatkan hasil positif di sana. Arab Saudi dan Australia jadi tim yang sudah menunggu mereka pada bulan September mendatang. Fakta bahwa beberapa pemain membuat jejak mereka di Eropa juga membantu pelatih Shin Tae-yong untuk lebih percaya diri. Dalam konteks tim Indonesia untuk mempersiapkan pertandingan pertama di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tim Indonesia akan menghadapi dua tim yang sangat kuat,
Arab Saudi dan Australia pada awal September, bunyi laporan Soha.vn. Masih dalam sumber yang sama, penampilan pilar skuad Garuda di Eropa membawa kewaspadaan tinggi. Mereka menilai bahwa ini jadi alarm agar negara-negara ASEAN lebih waspada. Apalagi Indonesia dalam tren positif dan mereka sukses mencatatkan beberapa hal positif. Ini bisa jadi momentum bagi pasukan Sinteyong untuk mencatatkan prestasi di kancah Asia Tenggara. Soha.vn menulis, selain itu para pemain Indonesia yang unjuk gigi di benua Eropa juga membuat para persaing di Asia Tenggara was-was, termasuk Vietnam. Dalam beberapa waktu mendatang Indonesia akan menjadi tim yang paling dihargai saat mengikuti turnamen regional. Tutup laporan Soha.vn. Bos FC Vidender ingin Ragnar Oratmangun buktikan diri, bukan fokus jadi selebgram. Pemilik FC Vidender, Syihar Sitorus, berharap Ragnar Oratmangun bisa membuktikan diri. Ragnar akan menjalani musim perdananya di Belgia bersama Dender. Pemain yang bisa multi posisi ini sebelumnya memiliki catatan yang apik saat masih dipinjamkan di Fortuna Sittard. Di sana, pilar timnas Indonesia ini bermain dalam 31 laga dan mencatatkan 1 gol. Saat kembali ke FC Groningen, sang pemain akhirnya resmi dilepas karena kontraknya yang habis. Dender akhirnya melihat kesempatan tersebut dan tertarik mendatangkan Ragnar. Syihar Sitorus menjelaskan, Ragnar Oratmangun bisa bekerja dalam beberapa posisi. Selain itu, dia sudah cukup paham dengan atmosfer sepak bola Eropa. Ini yang mereka nilai jadi aspek positif dari sang pemain. Kata mereka, dia bisa bermain di beberapa posisi, main di tingkat atas sudah cukup lama dan berpengalaman. Usia dia relatif muda dan masih bisa berkembang, kata Syihar Sitorus. Dender meminta agar Ragnar bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, termasuk dengan menunjukkan daya juang dan mental baja saat berada di tim. Syihar Sitorus menambahkan bahwa mendatangkan pemain berdarah Maluku ini karena ketenaran sang pemain. Dia ingin Ragnar dianggap pemain profesional dan melihat ini demi strategi Dender meningkatkan popularitas. Kami mengharapkan dia pertama dan paling utama adalah seorang atlet profesional. Profesionalisme dia akan membawa popularitas dia, bukan sebagai media sosial daring atau Instagram. Pertimbangannya adalah pertimbangan teknis, pungkas Syihar Sitorus. Fix sudah, Timnas Indonesia versus Australia digelar di SUGBK, siap-siap war ticket. Pertandingan Timnas Indonesia versus Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 10 September 2024. Hal ini disampaikan secara langsung lewat akun Instagram Timnas Indonesia. Akun tersebut mengunggah jadwal resmi pertandingan Timnas Indonesia versus Australia yang tetap digelar di SUGBK. Sebelumnya, banyak beredar kabar bahwa pertandingan tersebut tidak akan digelar di SUGBK. Hal ini dikarenakan permasalahan rumput SUGBK yang belum selesai. PSSI juga sudah bertemu dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno kemarin sore. Dalam pertemuan itu, PSSI mendapatkan informasi bahwa rumput SUGBK aman untuk menggelar pertandingan tersebut. Jadi, sudah bisa didapatkan venue pertandingan Timnas Indonesia versus Australia tidak akan berubah. Sampai juga supporter Garuda di SUGBK, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Meski jarak pertandingan masih lama, PSSI akan secepatnya menjual tiket laga tersebut. Dijadwalkan, tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Australia akan mulai dijual pada 17 Agustus 2024. Namun, pembelian tiket pertandingan tersebut masih harus menggunakan aplikasi dari Bank Mandiri selaku sponsor utama Timnas Indonesia. Penjualan tiket mulai dilakukan pada pukul 5 sore. Belum diketahui juga berapa banyak jumlah tiket yang akan dijual pada 17 Agustus 2024. Tidak hanya itu, belum diketahui juga berapa harga tiket dan kategori yang akan dijual. Terakhir kali, harga tiket Timnas Indonesia termurah dijual Rp250.000 dan termahal Rp1.250.000. Adapun penjualan tiket Timnas Indonesia versus Australia sudah dibuka karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan,
Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2024. Harga pasaran Jordi Wehrman, pemain keturunan yang tolak timnas Indonesia. Jordi Wehrman merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia langsung dari sang ibu, lahir pada 25 Maret 1999. Wehrman memulai perjalanan karir sepak bola di Akademi Klub Raksasa Belanda Feyenoord. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Jordi sempat mendapat tawaran untuk menjalani naturalisasi. Sayangnya, saat itu dirinya tengah disibukkan dengan proses perpindahan klub. Menariknya, setelah menolak untuk membela timnas Indonesia, Jordi Wehrman justru kini bermain di Liga Indonesia. Pemain berposisi gelandang ini direkrut oleh finalis Liga 1 musim 2023-2024 Madura United. Memiliki harga pasaran sebesar 5,21 miliar, Jordi Wehrman diplot untuk menggantikan peran Hugo Gomez alias Jaja yang pindah ke Dewa United. Baginya, bermain di Liga 1 Indonesia adalah sebuah mimpi yang menjadi nyata. Sebab sudah sejak beberapa tahun lalu, pemain berusia 25 tahun ini ingin berkunjung ke tanah nenek moyangnya Indonesia. Namun, hal tersebut sangat sulit terwujud untuknya. Hingga pada saat akhirnya, Madura United datang untuk mengontraknya dan berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Tanpa pikir panjang, Wehrman menyetujui untuk bergabung membela klub berjuluk Laskar Sapi Kerap itu. Meski baru pertama kali datang dan bermain di Liga Indonesia, Jordi Wehrman tidak begitu kesulitan untuk beradaptasi. Hal ini tidak lepas karena darah keturunan Indonesianya yang membuat dirinya sudah mengenal Indonesia sebelumnya. Untuk berkomunikasi bersama rekan satu tim, Wehrman juga tidak begitu masalah, sebab ex-pemain ADO Den Haag itu memang bisa berbicara bahasa Indonesia, meski tidak begitu lancar. Menarik menyaksikan kiprah Jordi Wehrman di Madura United dan menantinya menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mantan pemain Premier League keturunan Indonesia susul Ragnar Oratmangun di Liga Belgia. Ya, Jairo Riedewald dikabarkan bergabung dengan klub divisi 1 Liga Belgia Royal Antwerp. Kabar bergabungnya pemain yang memiliki darah Indonesia itu dikabarkan oleh Transfer Watch. Jika resmi bergabung dengan Royal Antwerp, ia akan kembali bertemu rekannya Toby Alderweireld. Jairo Riedewald bermain untuk Crystal Palace pada medio Juli 2023 hingga Juli 2024. Pada Premier League musim 2023-2024, Jairo hanya tampil dalam 9 pertandingan Crystal Palace. Gelandang bertahan 27 tahun itu hanya mencatatkan 230 menit bermain. Dalam 9 laga itu, ia bermain menghadapi tim-tim besar seperti Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Sementara itu, sebelumnya, penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dikabarkan bergabung dengan VCV Dender. Dender adalah tim promosi divisi 1 Liga Belgia. Sebelumnya, Ragnar juga menjalankan masa peminjaman di Fortuna Sittard. Sejatinya kontrak Ragnar di FC Groningen baru berakhir pada Juni 2025. Akan tetapi, ia tidak masuk skema tim FC Groningen untuk musim 2024-2025. Indra Syafri panggil 32 pemain untuk jalani TC Timnas U20 Indonesia. Dari 32 pemain itu tidak ada nama Welber Jardim dan Jens Raven. Sebelumnya, Indra Syafri sudah memastikan bahwa kedua pemain itu tidak bisa ikut menjalani TC bersama Timnas U20 Indonesia. Alasannya, kedua pemain itu harus membela klubnya masing-masing di luar negeri. Adapun TC Timnas U20 Indonesia digelar bukan agenda FIFA. Hingga akhirnya, Welber Jardim dan Jens Raven tidak bisa datang ke Indonesia. Selain dua nama itu, Indra Syafri juga tidak mengikut sertakan Muhammad Kaviatur. Pemain Dewa United itu sedang proses penyembuhan cedera usai membela timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Mayoritas pemain-pemain yang dipanggil Indra Syafri
tidak banyak berubah seperti waktu di ASEAN Cup. Hanya ada beberapa tambahan seperti Jidabin yang kembali dipanggil Indra Syafri. TC Timnas U20 Indonesia akan dimulai terlebih dahulu di Jakarta. Setelah itu, pada pertengahan Agustus 2024, mereka akan bertolak ke Korea Selatan. Selama di negeri gingseng tersebut, Timnas U20 Indonesia menjalani latihan. Tidak hanya itu, mereka juga akan mengikuti sebuah turnamen di sana. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Thailand, Argentina, dan Korea Selatan U20. Turnamen itu digelar pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Setelah dari Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia akan kembali melanjutkan latihan di Jakarta. Latihan itu dipersiapkan sebagai langkah awal Timnas U20 Indonesia sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup F bersama Timor Leste, Maladewa, dan Yaman. Ajang tersebut akan digelar pada 21 September sampai dengan 29 September 2024. Timnas U20 Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dalam babak tersebut. Dan seluruh pertandingan grup F akan digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat.